Di video sebelumnya, saya membahas tentang MLM, bisnis yang tidak disukai banyak orang, tapi melahirkan banyak miliarder. Hal yang sama terjadi pada asuransi. Sebagian besar orang Indonesia menolak menjadi agen asuransi, jika masih ada pekerjaan lain. Turnover tinggi, karena agen asuransi tidak digaji, bahkan harus punya sertifikasi AJI, dan menghadapi banyak penolakan. Memang tingkat kepemilikan asuransi di Indonesia kurang dari 15%, sementara Malaysia sudah 80%, Singapura 100%, dan Jepang 300%. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab kepala keluarga di Indonesia rendah. Banyak orang menolak asuransi karena salah paham atau alasan agama, atau tak punya uang, padahal asuransi adalah tabungan yang diproteksi. Menurut Najwa Shihab, profesi bergengsi dan termahal di Indonesia di urutan 1 adalah MLM dan nomor 3 adalah asuransi. Bahwa untuk meraih sukses dan kekayaan yang luar biasa adalah sulit, itu benar. Bagaimana kalau asuransi dipasarkan dengan sistem MLM? Bisa jadi sikap antipati jadi lebih tinggi. Sebaliknya, komisi dan pendapatan agen asuransi akan jadi jauh lebih tinggi. Akan lebih banyak melahirkan miliarder. Faktanya, banyak agen asuransi atau MLM berpenghasilan miliaran per tahun. Nah, bagaimana dengan Chip Bhinneka Life? Chip Bhinneka Life menggabungkan asuransi dan jaringan, membuka peluang penghasilan pribadi hingga 100 juta per bulan. Asuransi sesungguhnya adalah menabung. Uang kita tidak hilang. Jika nasabah bank RIP atau wafat, maka keluarganya dapat menarik uang di tabungan. Tapi di asuransi, selain uang kembali, ada uang pertanggungan puluhan, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Di Bhinneka Life, jika pemegang polis atau tertanggung RIP, ahli waris mendapat pengembalian penuh, 15 juta rupiah tunai, dan 3,2 juta rupiah per bulan, hingga total 1,2 miliar rupiah. Masyarakat Indonesia sebenarnya sadar akan pentingnya asuransi, hanya saja mereka kurang edukasi dan cenderung konsumtif. Mereka baru sadar saat sakit atau kehilangan pencari nafkah utama. Teman saya, Haryati, agen asuransi bercerita, suatu hari ia menawarkan asuransi pada seorang bos di kantornya, tapi bos menyuruhnya datang ke rumah dan berbicara dengan istrinya. Sayangnya, sang istri menolak dengan berbagai alasan. Akhirnya si bos membeli asuransi di kantornya tanpa setahu istrinya. Beberapa bulan kemudian, Haryati telepon si bos. Tapi kata sekretarisnya, si bos sudah meninggal dunia. Lalu Haryati mencari polis itu di kantornya, dan menyerahkannya pada istri si bos. Betapa senangnya istri si bos, sangat bersyukur dan berterima kasih. Mereka sudah membayangkan kehidupan mereka hancur. Tapi asuransi telah menyelamatkan mereka. Karena sangat merasakan manfaatnya, akhirnya, si istri bos malah ikut menjadi agen asuransi. Kisah ini membuktikan bahwa masyarakat bukan menolak manfaat asuransi, tapi negatif thinking mereka lebih kuat karena pengaruh ketidakpahaman dan berita negatif, sedangkan pemerintah dan dunia pendidikan kurang mengedukasi dan mensosialisasikan. Sebagai agen, Anda adalah pahlawan bagi banyak keluarga. Tugas Anda bukan hanya menjual, tapi mengedukasi masyarakat agar tidak menyesal di kemudian hari. Jika Anda membantu orang lain, maka Allah akan membantu Anda. Asuransi adalah produk unik, di mana 100% uang yang ditabung tetap milik nasabah atau ahli warisnya. Bahkan, perusahaan asuransi dapat memberi komisi hingga 70% dalam 2-3 tahun pertama. Uang nasabah tetap aman. Bandingkan dengan bisnis lain, HPP saja sudah 40% sampai 50%. Jika perusahaannya bubar, uang tidak bisa kembali. Jadi, jika kami menawarkan asuransi dalam sistem MLM, lihat dari sudut pandang positif. MLM dan asuransi jalan menuju kekayaan, sambil membantu orang lain. Hanya di MLM, kuli bangunan, sopir, kondektur, bisa menjadi orang kaya baru. Semoga Anda menjadi miliarder berikutnya, bersama Chip Bhinneka Life dan jaringan Alpha Theta.